wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, mahasiswi UIN Raden Fata Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik tematik yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Amir Hamzah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua. Ada yang tidak hadir, nak? Ya, kita absen terlebih dahulu ya. Adam, Ani, Bayu, Rahma. Semuanya hadir. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Adam. Silakan Adam memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus menyanyikan lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ya, benar sekali. Kita harus menyanyikan lagu nasional agar kita dapat mengingat selalu jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Langsung saja ya, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Nah, tentunya dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita akan selalu ingat dengan pahlawan kita. Nah, bukan hanya dengan menyanyikan, kita harus juga selalu belajar. Mengapa belajar? Biar ingat dengan pahlawan. Ya, karena belajar itu sangat penting. Kalau kita belajar terus, kita akan menjadi pintar dan kita akan dapat menjaga kesatuan negara Indonesia. Sangat penting ya belajar itu. Jadi kalau kita sudah tidak belajar di sekolah, ada baiknya kita belajar di rumah. Kita buka-buka buku dan kita pelajari yang mana yang tidak dimengerti. Kalau misalnya kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada ayah atau ibu kita di rumah dan kita minta ajarin bagaimana yang bagusnya agar kita lebih mengerti lagi. Tentunya anak-anak belajar itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa mengingat kembali pelajaran yang dahulu. Kita lebih memahami pelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah. Dan banyak sekali manfaat belajar itu. Kalau kita belajar terus-menerus, tidak akan sia-sia. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran ketiga. Ada yang sudah belajar belum pada pembelajaran ketiga ini? Siapa yang sudah belajar? Ayo angkat tangan. Ya, pintar sekali Adam. Bayu juga pintar, Ami juga pintar. Nah, semua peserta didik ibu pintar semua karena kalian belajar. Nah, kita lanjutkan pada halaman 125 itu ya, pada pembelajaran ketiga. Ayo mengamati. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Kok nggak semangat sih anak-anak? Ayo kita semangat dong belajar, ikut ibu ya. Tepuk semangat. Semangat.
Ya, kita harus selalu semangat ya belajar biar mengerti. Jadi ibu ulangi materi kita itu, ayo mengamati pada halaman 125. Amati gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Nah, kegiatan apakah? Nah, ayo lihat ini. Kegiatan apa? Mereka ini membaca buku di halaman sekolah. Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Mengapa? Ceritakan jawabanmu kepada teman di sebelahmu. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama? Tuliskan kesimpulan. Nah, jadi anak-anak, tuliskan kesimpulan pada 126 ini ya. Tanaman itu penting, tidak penting untuk lingkungan sekolah. Nah, alasan kalian penting atau tidak pentingnya itu apa alasannya? Dibuat ya pada buku latihan. Nah, jadi kalian sudah mengumpul latihan yang ibu berikan ini ya. Kita lanjut, ayo membaca. Kita lanjutkan pada halaman 126 itu ya. Ayo membaca. Ibu bacakan, kalian dengar ya. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga. Tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, jadi menanam tanaman pada sekitar sekolah itu merupakan kewajiban siswa untuk menanam ya. Nah, bacalah bacaan di atas dengan cermat. Nah, jadi tadi sudah ibu bacakan, tentunya kalian sudah menyimak di buku cetaknya masing-masing. Nah, lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Jadi kalian lingkari huruf kapitalnya. Nah, huruf kapital digunakan pada, setiap huruf kapital itu digunakan pada, ya tentunya pada awal kalimat. Nah, yang bagian 2 itu tanda titik digunakan untuk, tanda titik digunakan untuk mengetahui apakah itu akhir kalimat. Berarti pada akhir kalimat itu pasti ada tanda titik. Kalau ada tanda titik berarti itu akhir kalimat. Halaman 127 itu ayo menulis. Tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman sekitar di sekolahmu. Nah, jadi ayo anak-anak menulis. Nah, jadi tulisan kalian itu harus perhatikan huruf kapitalnya. Kan ibu sudah menjelaskan huruf kapital itu berada di awal kalimat. Dan setelah titik. Berarti kalau sudah titik kita harus membuat huruf kapital lagi di akhir titik itu. Nah, jadi pada halaman 128 itu perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Nah, perhatikan. Nah, ketika kalian sudah membuat tulisan karangan tersebut, kalian tulis kembali dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi, kalian sudah membuat karangan, lanjutkan membuat huruf tegak bersambung di buku huruf tegak bersambungnya ya. Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian membuat karangan serta membuat huruf tegak bersambung. Jadi anak-anak kalian sudah mengumpul semua ya, karangan plus membuat huruf tegak bersambung itu semuanya sudah cukup, sudah ibu hitung ya. Kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Ayo berkreasi. Nah, masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Nah, pada pertemuan yang keberapa ya tadi? Yang lalu, kita sudah membuat plastisin. Jadi kalian itu membuat plastisin itu berupa 3 dimensi. Yang 3 dimensi tadi kan ada mengandung unsur panjang, terus tinggi, terus lebar. Nah, jadi kalian buat kembali, kalian ingat model plastisin yang kalian buat pada pertemuan yang lalu. Minggu kemarin juga kan ibu sudah menyuruh kalian membawa plastisin kan. Nah, jadi kita akan mempraktekannya lagi. Jadi kalian ingat-ingat yang
plastisin yang minggu kemarin. Kalian itu membuat apa dari plastisin itu? Jadi kita akan membuat plastisin lagi mengenai benda atau apa yang berbentuk 3 dimensi. Ya, 3 dimensi itu kan mengandung unsur panjang, lebar, dan tinggi. Nah, Ibu bacakan ya halaman 129. Ayo kita siapkan bahan. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan plastisin. Cara membuatnya: 1. Menyiapkan alat dan bahan. Nah, kita siapkan alat dan bahan. Kedua itu kita lunakkan plastisin dengan cara memijat hingga bisa dibentuk. Jadi plastisin itu kita pijat-pijat hingga dia itu membentuk apa yang akan kita bentuk. Yang ketiga itu tentunya kita membuat desain model apa yang akan kita buat. Jadi yang kita bentuk itu model seperti apa. Kan setelah dia lembut itu kita langsung membentuknya seperti model apa, model seperti bunga atau cabai atau gambar apa saja bisa yang kita buat. Misalnya itu seperti apa ya, bunga, terus anggur. Tadi kan banyak sekali contoh yang Ibu berikan pas minggu kemarin itu, contoh-contoh yang dari plastisin. Gambar apa saja yang dari plastisin itu yang bisa kita kreasikan menjadi benda 3 dimensi. Nah, jadi langsung saja anak-anak kita akan membuat plastisin itu. Jadi kalian terserah kalian mau buat apa. Nah, seperti Ibu membawa contoh plastisin. Nah, ini contoh plastisin. Contoh buat plastisin ini merupakan kupu-kupu. Kupu-kupu dan apa ini? Matahari. Nah, jadi kita buat seperti ini. Kan ini bagus sekali. Jadi kita bentuk seperti kupu-kupu seperti ini. Silahkan anak-anak dibuat ya. Terserah anak-anak mau seperti apa. Ini merupakan contoh yang sangat kreatif yang Ibu contohkan seperti ini. Jadi kalian harus berkreasi masing-masing. Jangan sampai sama ya kreasinya. Anak-anak, kalian sudah membuat plastisin yang sangat bagus sekali. Ada berbagai macam karya ya di sini. Ada gambar seperti anggur, ada gambar apel, banyak sekali. Kalian membuat dari plastisin. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembelajaran halaman 130. Ayo berlatih. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Diketahui bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, jadi Ibu itu tadi Ibu guru ini menyiapkan 20 ons. Nah, 20 ons ya, 20 ons, sedangkan 10 ons itu ialah 1 kilogram. Jadi, siapa yang tahu jawabannya? Dari 20 ons itu berapa kilogram? Berapa, Bayu? 20 ons itu sama dengan berapa kilogram? Silakan, Bayu. 2 kilogram. Wow, benar sekali, Bayu. Kita tepuk salut untuk Bayu. Tepuk salut. Salut. Ya, tepuk salut untuk Bayu ya, sudah menjawab. Benar sekali jawaban Bayu. 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Karena diketahui 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Sedangkan Ibu guru tadi mempunyai plastisin 20 ons. 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Di sini Ibu membawa gambar mengenai timbangan. Ini merupakan timbangan duduk. Kita kan sudah pernah belajar ya mengenai timbangan ini. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, lihat ini, yang namanya ini 100 gram, ini 200 gram. Nah, ini merupakan timbangan yang hurufnya itu menggunakan gram, bukan ons ya, ini gram. Nah, jadi kita lihat gambar yang selanjutnya ini. Ini semangka ini ada 4 kg. 4 kg itu
sama dengan berapa ons? Nah, ayo dijawab ya. Nah, ini juga ada 30 ons. 30 ons itu sama dengan berapa kilogram? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Silahkan Ani menjawab. 4 kilogram itu berapa ons? Ayo jawab nih. Benar sekali Ani, 4 kilogram itu sama dengan 40 ons. Nah, siapa yang bisa menjawab 30 ons anggur ini sama dengan berapa kilogram? Ayo, siapa? Siapa ayo bisa? Rahma, silakan Rahma. Berapa Rahma? Benar sekali Rahma. Benar sekali Rahma, 30 ons itu sama dengan 3 kilogram. Ani dan Rahma sangat benar ya. 4 kilogram ini sama dengan 40 ons. Kalau 30 ons ini sama dengan 3 kilogram. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau kalian sudah paham, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua ya? Nah, kalau sudah mengerti semua, kita berlatih pada halaman 130. Jadi anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada ya, berarti kalian sudah paham semuanya. Kalau sudah paham, ayo kita selesaikan soal pada halaman 131. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Berapa kilogram total belanjaan ibu? Jadi ditotalkan terlebih dahulu. Onsnya itu berarti 20 ditambah 30. Nah, berapa ons total belanjaan ibu? 20 tambah 30, 20 ons ditambah 30 ons itu, nah dapatnya berapa ons? Itu berarti jawaban yang pertama. Yang kedua itu berapa kilogram total belanjaan ibu? Jadi dari ons itu kita jadikan kilogram. Nah, pertanyaan yang kedua itu, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari pekarangan rumahnya. Nah, berapa ons total hasil panen Lani? Berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, jadi ons, pertanyaannya sama ya, ons dan kilogram. Yang ketiga itu Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel, Beni mengangkat 2 kilogram kentang, dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Nah, beda-beda ya mereka itu mengangkatnya. Berapa kilogram total belanjaan ibu Lani? Dan berapa ons total belanjaan ibu Lani? Jadi pertanyaan itu sama dengan pertanyaan 1 dan dengan pertanyaan nomor 2. Jadi 3 pertanyaan ini sama. Yang ditanyakan ialah total ons dan total kilogram. Ayo anak-anak kerjakan pada buku latihannya ya. Kalau yang tidak tahu, tanyakan pada ibu. Nah, kalau kalian sudah selesai semuanya, silahkan kumpul ke depan. Ibu tunggu ya. Jadi anak-anak kalian sudah selesai semua, sudah ibu koreksi. Jawabannya sungguh memuaskan. Sangat bagus ya jawabannya. Semuanya benar jawabannya. Berarti kalian sudah mengerti mengenai kesetaraan berat ini antara kilogram dan ons. Nah, jadi kita akan membentuk kelompok kecil ya. Nah, kalian diskusikan mengenai seluruh materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita diskusikan dan satu perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silahkan ya diskusi. Siapa yang ingin maju perwakilan kelompoknya? Siapa? Ayo, Rahma. Ya, Rahma silahkan. Nah, jadi hasil diskusi yang dijelaskan oleh Rahma ke depan tadi benar ya. Nah, jadi kita pada hari ini sangat banyak bermanfaat sekali pelajaran yang kita pelajari itu. Kita bisa mengetahui dan kita bisa memahami sebuah karangan dan kita bisa membuat karangan, dan tentunya pada karangan itu kita bisa mengetahui huruf kapital itu di mana saja terletak dan pada akhir kalimat itu harus diakhiri dengan tanda apa.
Nah, kita juga sudah membuat plastisin yang sangat bagus dan kreatif untuk anak-anak. Jadi dengan belajar semuanya itu dari plastisin dan lain-lain, kita juga belajar mengenai kesetaraan berat benda ya. Kesetaraan berat benda itu kita sudah pelajari kan yang pertemuan yang lalu. Jadi pada pertemuan ini kita mengulang dan semua anak-anak mengerti mengenai kesetaraan berat benda ini. Jadi anak-anak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada berarti semuanya sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak sudah kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kalian kerjakan bersama orang tua pada halaman 132 itu buatlah model plastisin dari benda yang kamu miliki di rumah. Jelaskan kepada orang tuamu langkah-langkah membuat model 3 dimensi dari plastisin. Tadi kan kita sudah belajar mengenai langkah-langkah membuat model dimensi dari plastisin, membuat model 3 dimensi dari plastisin. Jelaskan kepada orang tuamu langkah-langkah membuat model 3 dimensi dari plastisin. Tadi kan kita sudah belajar mengenai langkah-langkah model 3 dimensi dari plastisin. Nah, dengan langkah-langkah itu kita bisa membuat model 3 dimensi itu dari plastisin. Nah, dengan langkah-langkah tersebut tentunya kita akan menghasilkan suatu model yang bagus dan indah serta kreatif dari plastisin tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, walaupun kini pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani. Nazla suka mai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Jadi sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Adam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak terus belajar di rumah ya. Lanjutkan materi yang kita pelajari. Nanti minggu depan kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan materi yang ini ya. Nah, jadi kalau kalian tidak mengerti tentang pelajaran yang Ibu ajarkan ini, kalian harus mengulangi kembali biar lebih mengerti dan minta bantuan kepada orang tua ya. Nah, mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Tepuk semangat. Semangat.